Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, pada hari ini berjumpa lagi di channel Nafis Perwira. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas materi kita, yaitu An-Nahwu Al-Wadih. Dan insya Allah materi kita pada hari ini yaitu Ajza'ul Jumlati, juz yang pertama, teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar yaitu Al-Jumlatu Al-Mufidah. Dan hari ini kita belajar Ajza'ul Jumlati. Sebelum kita masuk ke Al-Amtsilah atau Al-Qawaid, seperti biasa saya akan sedikit menjelaskan arti dari judul materi kita pada hari ini, yaitu Ajza'ul Jumlati. Ajza'u jamak dari juz'un. Juz'ani ajza'u. Juz'un artinya bagian, ajza'u bagian-bagian, al-jumlati artinya di sini adalah bagian-bagian dari kalimat. Oke, teman-teman. Baiklah, kita sedikit akan mengupas al-amsilah, beberapa contoh di sini. Kita ambil 4 contoh saja, teman-teman, biar lebih fleksibel, lebih cepat kita memahami ajza'ul jumlah. Yang pertama adalah kita ambil dari nomor 1. Saya bacakan. Rakiba Ibrahimu al-hisana. Rakiba fi'lul madi mabni 'alal fathi, Ibrahim fa'ilun, al-hisana maf'ulun bih. Ini salah satu bagian dari ajza'ul jumlati yang didahului fi'lul madi, teman-teman. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian kita ambil contoh yang berikutnya, yaitu yang nomor 3, teman-teman. Yahsudul fallahu al-qamha. Yahsudu sedang memanen, al-fallahu artinya petani itu sedang memanen atau akan memanen, al-qamha gandum, teman-teman. Nah, jadi tadi kita lihat di awal dengan fi'il madi. Sekarang kalimat yang berikutnya diawali dengan fi'il mudhari', kemudian dimasuki oleh fa'il pelaku, kemudian diakhiri dengan maf'ulun bih. Oke, teman-teman, langsung saja kita langsung ke contoh yang ketiga. Kita ambil di nomor 7, teman-teman. Tajri as-safinatu 'alal ma'i. Tajri secara artinya biasa kita sering mendengar berlari, teman-teman. Tapi di sini kita artikan dengan yang lain, teman-teman, ya. Karena safinah artinya kapal, jadi kita artikan tajris safinatu, kapal itu sedang berlayar atau akan berlayar, alal ma'i, di atas air. Lebih kurang seperti itu, teman-teman, artinya. Kemudian yang terakhir kita bacakan contoh yang keempat. Kita ambil dari nomor yang ke-8, teman-teman. Hal tuhibbu as-safara. Apakah kamu menyukai, senang, as-safara, berpergian atau traveling, teman-teman, atau musafir, ya. Berpergian lah, berpergian yang lebih pas, berpergian, ya. Artinya didahului ismun istifham. Kemudian kalau kita lihat contoh yang ketiga itu ada harfun jarnya juga di situ. Jadi komponen-komponen ajza'ul jumlah itu terdiri dari banyak kalimat, teman-teman. Nah, maka oleh sebab itu langsung saja kita bahas ajza'ul jumlah yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian dari kalimat. Oke, teman-teman, baiklah, langsung saja kita lihat di al-qaidah. Al-qaidah, saya bacakan langsung, teman-teman. Al-kalimatu salasatu anwa'in. Nah, maksudnya gini. Tadi judulnya kita bahas ajza'ul jumlah. Nah, maksudnya gini.
kalimat itu terdiri dari banyak bagian-bagiannya. Nah, bagiannya apa? Bagiannya itu dalam kaidah bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Al kalimatu salah satu anwain, terbagi menjadi 3 kata. Jadi sebuah kalimat itu biasanya dan harus ya teman-teman terdiri dari 3 kata. Yang pertama apa? Yang pertama itu ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga adalah harfun. Jadi 3 ini teman-teman terdiri dari 3 komponen. Mau sebanyak apapun itu kalimat atau sebuah bacaan, biasanya tidak akan terlepas dari yang 3 ini teman-teman. Biasanya ismun, kalau tidak ismun fi'lun, kalau tidak fi'lun maka dimasuk dengan harfun. Jadi 3 ini teman-teman. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Ismun itu apa, fi'lun itu apa, dan harfun itu apa. Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi. Setiap lafaz yusamma bihi yang dinamakan ismun, tadi ismun maksudnya yang dinamakan ismun itu yang pertama adalah insanun. Nah, jadi insan itu bagian daripada ismun, nama manusia. Misalnya Ahmad, Umar, Ali dan sebagainya, itu ismun insan. Kemudian au hayawan, atau juga yang dinamakan ismun itu adalah hayawan, yaitu hewan-hewan. Misalnya sapi, kuda, onta dan sebagainya, itu termasuk ismun juga teman-teman. Ismun hayawan namanya. Kemudian yang ketiga au nabatun. Nabatun tumbuh-tumbuhan teman-teman. Misalnya at-tufahatu misalnya ya. Al-bittihu, semangka. At-tufahu yaitu apel. Kemudian syajaratun misalnya, itu termasuk daripada ismun nabat. Jadi ismun nama sebuah tumbuhan. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan itu bagian daripada ismun. Kemudian yang keempat au jamadun. Jamad itu artinya ismun jamad. Ismun jamad itu nama benda. Nah, ismun itu kan nama teman-teman, nama benda. Jadi setiap nama benda itu disebut dengan ismun. Misalnya kursi, meja, rumah dan sebagainya. Kemudian yang kelima au ayyusain akhar, atau lain daripada yang lainnya ya teman-teman, atau mungkin ada semacam nama yang lain daripada itu, maka bagian daripada ismun. Tapi teman-teman, itu bagian yang kita bahas, yaitu al-ismun. Kemudian kita mengenal yang namanya fi'lun. Fi'lun itu apa? Nah, fi'lun itu adalah kullu lafzin yadullu ala. Jadi setiap lafaz, fi'lun itu setiap lafaz yadullu ala husulin amalin, setiap yang menunjukkan yang suatu pekerjaan fi zamanin khassin, pada waktu yang khusus. Nah, misalnya gini, kalau misalnya fi'lun madi berarti masa telah dilakukan. Kalau misalnya fi'lun mudhari berarti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Jadi pada waktu yang khusus. Jadi fi'lun itu adalah setiap lafaz yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sifatnya kerja, melakukan sesuatu pada waktu yang tertentu, maka itu disebut dengan fi'lun teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang ketiga wal harfun teman-teman. Harfun itu kullu lafzin la yazharu maknaha. Setiap lafaz la yazhar, tidak jelas maknanya. Jadi maknanya tidak jelas teman-teman. Kamilan, secara sempurna, illa ma'a ghairi, kecuali dia bersanding bersama dengan kalimat yang lain. Harfun ini bisa misalnya seperti dari, di atas, di bawah,
di depan, di samping, di belakang, jika, dan seterusnya teman-teman. Misalnya min dari amamah di depan, ala fauqa di atas. Nah, seperti itu. Artinya tidak jelas kecuali kalau kita masukkan kata yang lainnya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Ajzaul jumlah, bagian-bagian daripada jumlah. Jumlah itu adalah kalimat. Bagian-bagian dari kalimat itu banyak, terdiri dari banyak komponen, teman-teman. Tapi hakikatnya setiap jumlah itu tidak terlepas dari 3 kalimat atau 3 kata. Pertama, ismun, kedua, fi'lun, ketiga, harfun. 3 ini, teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Arab, ya kita kuasai juga yang 3 ini. Yang pertama ismun kita pahami, fi'lun kita pahami, harfun kita pahami, dan insya Allah kita menjadi seorang yang paham dengan bahasa Arab, termasuk pelajaran nahwu yang kita pelajari saat ini. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup materi kita. Sekian, dan jika ada hal-hal yang salah dalam penyebutan, pengucapan, saya mohon maaf. Dan jika ada hal yang mau ditanyakan, ya silakan. Atau mungkin ada hal yang perlu kita sharing, kita pelajari sama-sama. Sangat saya harapkan biar ilmu kita bertambah dan wawasan kita bertambah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.